Pak, assalamualaikum nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perbandingan ekonomis antara motor listrik AC dan DC pada industri. Perkenalkan, nama saya Repaldo Pratama, NIM 1320222012. Kenalkan, nama saya Arisa Putra, 13/2020/030. Kenalkan, nama saya Emrik Disahendra, 13/20 Baiklah, materi pertama saya akan membacakan materi pertama, yaitu motor listrik AC. Motor listrik AC. Motor listrik arus bolak-balik adalah jenis motor yang paling banyak digunakan dalam aplikasi industri skala besar karena kesederhanaan desainnya, daya tahan tinggi, dan efisiensi operasional yang baik. Motor AC bekerja pada prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus listrik bolak-balik yang mengalir melalui kumparan stator yang menghasilkan medan magnet berputar yang kemudian menginduksi arus pada rotor dan menyebabkan rotor berputar. Jenis motor AC yang paling umum adalah motor induksi 3 pasah yang banyak digunakan dalam aplikasi beban tetap seperti pompa, blower, konveyor, dan kompresor. Desainnya yang kokoh dan minim komponen yang aus seperti sikat atau komutator menjadikannya ideal untuk pengoperasian kontinu dalam jangka panjang. Keunggulan motor AC menurut US Department of Energy antara lain: A. Efisiensi operasional yang tinggi, berkisar antara 85% sampai 95%. B. Biaya pengadaan yang rendah karena teknologi yang sudah matang dan diproduksi massal. C. Minim perawatan karena tidak menggunakan sikat atau komutator. D. Umur pakai yang panjang dengan kemungkinan kerusakan mekanis rendah. Motor AC modern bahkan mampu mencapai efisiensi hingga 96% dalam sistem penggerak industri berbasis inverter, menjadikannya solusi yang ekonomis untuk industri yang mengedepankan efisiensi energi dan kinerja jangka panjang. Namun, motor AC memiliki keterbatasan dalam hal kontrol kecepatan. Untuk aplikasi yang membutuhkan variasi kecepatan, biasanya diperlukan tambahan perangkat seperti variabel frekuensi drive agar motor AC mampu bekerja secara fleksibel. Motor listrik DC. Motor listrik arus searah bekerja dengan menggunakan arus listrik searah untuk menghasilkan gerakan rotasi. Dalam sistem ini, arus disalurkan langsung ke rotor melalui komutator dan sikat karbon, yang memungkinkan motor menghasilkan torsi awal yang besar serta kontrol kecepatan yang sangat presisi. Terdapat 2 jenis motor DC yang umum digunakan dalam industri. A. Brushed DC motor menggunakan sikat dan komutator, menghasilkan kontrol yang mudah namun memerlukan perawatan lebih. B. Brushless DC motor menggunakan pengendali elektronik untuk mengatur arus ke stator, menghilangkan kebutuhan akan sikat, dan meningkatkan efisiensi serta keandalan. Kelebihan utama motor DC terletak pada A. Kontrol kecepatan yang halus dan responsif. B. Torsi tinggi pada kecepatan rendah. C. Cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan perubahan kecepatan yang dinamis seperti elevator, kendaraan listrik, dan robotika industri. Namun motor DC memiliki beberapa kelemahan, yaitu A. Komponen mekanis seperti sikat dan komutator cepat aus dan harus sering diganti. B. Biaya pengadaan dan pemeliharaan relatif lebih tinggi. C. Umur pakai cenderung lebih pendek dibanding motor AC. Penggunaan motor DC dalam industri. Hoisting menunjukkan total biaya kepemilikan yang lebih tinggi hingga 42% dibanding motor AC.
dalam periode pemakaian 5 tahun disebabkan oleh downtime lebih tinggi dan kebutuhan perawatan lebih intensif. Efisiensi energi pada motor industri. Efisiensi energi pada motor industri adalah parameter penting dalam penilaian ekonomi dan keberlanjutan operasional. Efisiensi motor didefinisikan sebagai rasio antara daya keluaran mekanis dengan daya masukan listrik. Motor yang efisien akan menghasilkan lebih banyak tenaga mekanik dengan konsumsi listrik lebih sedikit. Motor AC, terutama jenis induksi 3 pasang, memiliki tingkat efisiensi tinggi dan stabil ketika dioperasikan pada beban tetap. Keandalan ini menjadikannya sangat ekonomis dalam jangka panjang karena A. Konsumsi daya yang stabil. B. Kehilangan energi akibat panas atau gesekan yang minim. C. Pengoperasian tanpa fluktuasi energi. Di sisi lain, motor DC khususnya jenis BLDC memiliki efisiensi tinggi pada kecepatan variabel, yaitu dalam rentang 90% sampai 96,5%, tergantung kontrol elektronik yang digunakan. Namun, efisiensi ini sangat tergantung pada kondisi beban dan kualitas sistem kontrol. Jika digunakan pada sistem yang tidak optimal, efisiensi bisa menurun drastis dan menyebabkan pemborosan energi. Motor BLDC lebih sering efisien dibanding brushed DC dalam rentang kerja menengah hingga tinggi, namun kurang stabil bila kontrol elektronik tidak presisi. Teori ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah penerapan prinsip dan metodologi ekonomi dalam pengambilan keputusan teknik, khususnya dalam hal evaluasi investasi pada aset teknologi. Dalam konteks pemilihan motor listrik dan konsep penting yang digunakan. 1. Cost analysis merupakan metode evaluasi terhadap seluruh biaya yang timbul akibat penggunaan suatu sistem, meliputi A. Capex, capital expenditure, biaya awal pembelian motor dan instalasi. B. OPEX, operational expenditure, biaya operasional rutin seperti listrik dan kontrol. C. Maintenance cost, biaya perawatan berkala pengganti suku cadang. 2. Life cycle cost (LCC) merupakan pendekatan menyeluruh terhadap biaya total selama masa hidup motor, termasuk investasi awal, biaya operasi harian, biaya perawatan rutin dan tidak terencana, biaya downtime akibat kegagalan teknis, dan nilai sisa atau disposal cost di akhir masa pakai. Dalam motor AC menunjukkan nilai LCC yang lebih rendah dibandingkan DC dalam aplikasi industri seperti sistem hoisting dan conveyor. Dalam studi tersebut, LCC motor AC hanya mencapai 58% dari total biaya motor DC untuk aplikasi yang sama selama periode operasional 5 tahun. Implementasi prinsip ekonomi teknik ini penting untuk membantu insinyur dan manajemen industri memilih jenis motor yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga menguntungkan secara ekonomis dalam jangka panjang. Selanjutnya dijelaskan oleh saudara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbandingan biaya pengadaan motor AC dan DC. Salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi teknik di bidang industri adalah biaya pengadaan awal atau capital expenditure (CAPEX). Motor AC alternatif current dan motor DC di recurrent memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam hal ini. Motor AC umumnya diproduksi secara massal dengan desain yang sederhana dan standar industri yang luas. Komponen utamanya terdiri dari stator, rotor, dan memerlukan sistem komutator dan kontrol elektronik yang kompleks.
Karena itu, motor AC dapat dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibanding dengan motor DC, terutamanya dalam skala industri besar. Selain itu, teknologi motor AC telah matang secara komersial, sehingga pasokan komponen pengganti maupun unit baru sangat melimpah di pasaran. Sebaiknya motor AC, terutamanya tipe burset, memerlukan komponen tambahan seperti sikat karbon, komutator, serta sistem kontrol kecepatan yang lebih kompleks. Untuk brushless DC motor, biaya awal bahkan lebih tinggi lagi karena harus disertai dengan pengendalian elektronik yang presisi seperti inverter, sensor posisi, dan kontrol torsi adaptif. Dengan demikian, harga unit motor DC pada umumnya lebih tinggi 30-60% dibanding motor AC dengan daya yang setara. Yang kedua itu efisiensi energi dan konsumsi daya. Efisiensi energi adalah parameter kritis dalam penilaian ekonomi jangka panjang. Motor AC dan DC memiliki efisiensi yang berbeda tergantung pada kondisi operasional. Motor AC, khususnya motor induksi 3 fasa, terkenal karena efisiensi yang stabil pada beban tetap. Banyak industri menggunakan motor AC untuk aplikasi seperti pompa, kipas, conveyor, karena motor ini mempertahankan efisiensi 85% hingga 95% saat dioperasikan secara kontinu. Konsumsi daya pada motor AC juga lebih dapat diprediksi dan tidak fluktuatif. Sebaiknya motor DC memiliki keunggulan efisiensi pada sistem yang membutuhkan kontrol kecepatan variabel dalam mode operasi tertentu seperti akselerasi dan deselerasi. Motor AC dapat menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi daripada motor AC. Namun demikian, pada aplikasi dengan beban tidak stabil atau sering berubah-ubah, motor DC cenderung lebih boros daya, terutama jika kontrol elektronik tidak optimal. Lanjut pada 3, aspek peliharaan dan umur pakai. Motor AC memiliki untungan besar dalam hal biaya dan frekuensi pemeliharaan. Karena tidak memiliki sikat atau komutator, motor AC umumnya hanya memerlukan perawatan preventif seperti pelumasan bearing dan pembersihan rutin dengan desain tertutup. Motor AC juga tahan terhadap debu dan kelembapan lingkungan industri. Sebaiknya motor DC terutama jenis burset memerlukan pemeliharaan periodik untuk pergantian sikat karbon dan pemeliharaan komutator. Kontak mekanik antara sikat dan komutator dapat menyebabkan aus, percikan listrik, dan panas berlebih. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya perawatan, tetapi juga menyebabkan downtime produksi yang berdampak pada efisiensi operasional industri. Bahkan pada motor DC yang lebih modern, meskipun bebas sikat, tetap memerlukan sistem kontrol elektronik yang sensitif terhadap suhu, tegangan, dan gangguan elektromagnetik. 4 itu studi kasus aplikasi industri. Sistem hoisting membutuhkan torsi tinggi dan ketahanan terhadap beban berat secara kontinu. Awalnya banyak perusahaan yang menggunakan motor DC karena fleksibilitas dalam mengatur kecepatan dan daya angkat. Namun seiring waktu, motor AC dengan sistem inverter mulai menggantikan peran motor DC karena satu, lebih murah, kedua, lebih sedikit downtime karena perawatan rendah, yang ketiga itu konsumsi energi lebih efisien dan operasi kontinu. Dalam laporan tahun 2023, motor AC hanya 58% dari motor DC untuk aplikasi ini dalam 5 tahun. Studi kasus 2 itu sistem robotik pada industri manufaktur presisi. Motor DC tetap menjadi pilihan dan sistem robotik dan kendaraan motor listrik karena satu, dapat memberikan torsi awal besar secara instan. Yang kedua itu kontrol kecepatan yang sangat presisi. Yang ketiga itu lebih responsif terhadap sistem kendali elektronik. Namun penggunaannya harus mempertimbangkan biaya perawatan, penggantian komponen, dan kontrol suhu elektronik yang ketat. Yang terakhir itu adalah analisis ekonomi, break-even point, dan return on investment. Dalam konteks ini mengacu pada titik di mana penghematan biaya
dari penggunaan motor tertentu, misalnya AC, setara dengan biaya awal pengandaan. Dalam banyak kasus, meskipun motor DC memberikan performa teknis yang fleksibel, biaya tinggi dan pemeliharaan konsumsi energi menyebabkan waktu yang mencapai BEP lebih lama. Itu saja, mungkin dilanjut dengan kawan. Baiklah, saya akan melanjut presentasi dari kawan kami. Evaluasi keuntungan jangka panjang. Dalam konteks ekonomi teknik, pemeliharaan antar motor AC dan DC tidak hanya didasarkan pada efisiensi teknis atau biaya awal pengadaan, tapi juga mempertimbangkan keuntungan jangka panjang yang mencakup biaya total selama masa operasional, frekuensi perawatan, umur pakai, efisiensi energi, dan dampak terhadap kelangsungan proses produksi. Motor AC menawarkan keuntungan jangka panjang yang signifikan dalam lingkungan industri berskala besar yang membutuhkan operasi berkelanjutan dengan beban tetap. Motor DC meskipun lebih mahal dalam pengadaan dan pemeliharaan, menawarkan fleksibilitas dan presisi tinggi yang sangat penting dalam sistem yang memerlukan pengatur kecepatan dinamis. A. Sistem memerlukan perubahan kecepatan secara berkelanjutan. B. Output produk sangat sensitif terhadap kecepatan dari torsi. C. Teknologi kendali elektronik controller digunakan secara optimal dan efisien. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Kesimpulan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu dari hasil pembahasan dan analisis yang telah kami sampaikan, diperoleh beberapa kesimpulan penting, yaitu motor AC memiliki keunggulan dari segi biaya awal pengadaan yang lebih rendah, perawatan yang minim, dan umur pakai yang panjang. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi industri dengan beban tetap dan kebutuhan operasi jangka panjang. 2. Motor DC meskipun memerlukan biaya awal dan perawatan yang lebih tinggi, tetap memiliki keunggulan teknis dalam hal pengaturan kecepatan, presisi, dan torsi tinggi pada kecepatan rendah, sehingga lebih cocok untuk sistem robotik, kendaraan listrik, dan kontrol otomatis. Yang 3, dari simulasi lab Silkos LCC dalam periode 5 tahun, diketahui bahwa motor AC menghasilkan penghematan biaya lebih dari 29 juta dibandingkan motor DC pada kapasitas daya yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi total biaya kepemilikan, motor AC jauh lebih efisien. 4. Pemilihan jenis motor yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi, lingkungan operasional, serta ketersediaan sumber daya teknis yang mendukung. Oleh karena itu, proses perencanaan teknis harus selalu mempertimbangkan aspek teknologi dan ekonomi secara bersamaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.